Ya pemirsa, karena mengingat sebentar lagi debat ketiga akan digelar, debat kedua untuk Capres pemirsa tepatnya tanggal 7 Minggu besok. Itu temanya adalah pertahanan keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Tampaknya memang pas malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian nantinya janji-janji kampanye untuk calon presiden dan calon wakil presiden pemirsa mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya pengamat pertahanan dan hubungan internasional Pak Khairul Fahmi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya akan menyapa satu persatu pemirsa. Ini juru bicara dari Capres dan Cawapres. Saya sudah melihat dan mendengar di sini Bang Daniel Anzar Simanjuntak dari TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Bang Daniel, dan juga ada narasumber selanjutnya di sini mewakili Ganjar Mahfud, Pak Abdullah Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca, Mas Fahmi, Bang Andi, Bang Ansar. Baik, sambil saya menunggu di sini dari Timnas Amin, yakni Bang Mardhani Alisera yang juga akan bersama dengan kita. Tapi saya mungkin ingin ke Pak Fahmi terlebih dahulu, supaya kita ini adil ya, 1, 2, dan 3 dibacakan nomor urut. Bapak pasti sudah mendengar apa yang ingin ditawarkan oleh masing-masing Capres dan Cawapres mengenai penyelesaian konflik di Palestina. Menurut Bapak, ini jelas tidak how to-nya atau mau ngapain? Karena hampir sama semuanya pro kepada Palestina. Atau seperti apa Bapak sebagai pengamat? Iya, kalau kita lihat memang hampir nyaris tidak ada perbedaan ya. Semua sikapnya hampir serupa, berpihak pada perjuangan rakyat Palestina kan gitu. Cuman kemudian turunannya nih yang kita perlu dengar untuk dielaborasi di debat Capres besok. Karena kalau nggak jelas bagaimana kita meyakinkan para pemilih misalnya nanti kalau kalau sama saja kan gitu. Jadi harus diferensiasinya apa nih gitu. Ini yang menarik saya kira. Iya, dipantik di pemicunya oleh Pak Fahmi di sini, sekaligus saya mau mensapa di sini Bang Mardhani Alisera yang sudah tersambung juga lewat sambungan Zoom mewakili Timnas Amin. Assalamualaikum Bang Mardhani. Ya, ini tampaknya masih dalam proses ya. Sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Bang Mardhani, ini kita sudah menanti ini bagaimana kemudian lebih jelasnya langkah konkretnya. Bang Mardhani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Bang Mardhani terlebih dahulu, nomor urut 1 ini. Pak Fahmi di sini pengamat mengatakan belum jelas ini mau ngapain atau konkretnya penyelesaian konflik di Palestina seperti apa. Dari pasangan Amin seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Palestina setahu saya jadi concern 3 pasangan calon presiden. Kami bahagia karena baik Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar punya komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Karena itu memang amanat konstitusi, the last chapter of colonialization. Tinggal bagus temanya bagaimana kita membumikan agar Palestina merdeka. Tentu kalau dari perspektif pasangan Amin, kemerdekaan itu harus terukur, harus punya deadline, dan karena itu perlu struktur, perlu sumber daya, perlu target, dan perlu pernyataan tegas. Anies Baswedan punya target kemerdekaan Palestina sesegera mungkin. Begitu. Oke, baik. Sesegera mungkin maksudnya apa ya? Lebih konkret lagi mungkin, Bang Mardhani. Mau ngapain gitu? Bikin perjanjian kah atau apa? Betul, dan kita punya mandat 5 tahun. Dalam 5 tahun kita akan mengusahakan kemerdekaan Palestina, tentu dengan segala daya upaya. Contohnya kita buat struktur khusus di Kemenlu yang memang mengurus tentang kemerdekaan Palestina. Ada orangnya, ada anggarannya, ada targetnya, dan menjadi perhatian utama Presiden dan Wakil Presiden. Begitu. Biro khusus ya. Oke, ini sudah mulai konkret ini. Sekarang saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau dari Bang Daniel seperti apa? Pak Prabowo ini akan berbuat seperti apa? Mengingat ini janjinya adalah kemerdekaan Palestina. Seperti apa Bang Daniel? Pertama tadi seperti disebutkan oleh Bang Mardhani, bagi Pak Prabowo ini adalah amanat konstitusi. Kemerdekaan Palestina itu adalah tutang sejarah bagi Indonesia, dan Pak Prabowo tentu mengemban
hutang sejarah ini agar kemudian bisa ditunaikan. Di Palestina merdeka itu harus menjadi perjuangan diplomasi luar negeri Indonesia, karena itu adalah amanat konstitusi. Itu pertama. Kemudian kedua, apa yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu? Langkah pertama tentu adalah langkah deklaratif namanya. Langkah deklaratif itu adalah Pak Prabowo akan memastikan mendirikan kedutaan besar di Palestina. Kedutaan besar Indonesia di Palestina akan didirikan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Kenapa itu harus dilakukan? Itu menunjukkan sikap terang dan sikap tegas kita secara diplomatik bahwasannya ketika kita berdiri di Palestina, kita berada di depan Palestina, maka kedutaan besar Palestina kedutaan besar Indonesia akan berdiri di Palestina, bukan lagi di tetangga negara-negara tetangga dan segala macam, tapi memang kedutaan besar untuk negara Palestina. Nah, ini pesan deklaratif pertama tentu. Kemudian yang kedua yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, selama ini Pak Prabowo sudah menjadi salah satu ikon diplomasi pertahanan di tingkat ASEAN, Asia, bahkan di dunia. Karena setiap momentum forum-forum internasional, terutama terkait dengan pertahanan, Pak Prabowo mampu menyedot banyak perhatian dan menyampaikan konsepsi-konsepsi menarik terkait dengan perdamaian dunia. Salah satunya adalah sering kita sebut, Pak Prabowo sering sampaikan yang disebut dengan ASEAN Way. Itu mengajarkan bagaimana kearifan negara-negara Asia menuntaskan banyak konflik di negaranya masing-masing, dan termasuk negara-negara Asia Tenggara misalnya, yang mampu menyelesaikan banyak konflik di negaranya dengan damai. Nah, ini yang ingin dibawa oleh Pak Prabowo agar negara-negara besar yang terkait dengan konflik Palestina, Israel dan Palestina itu bisa mengadaptasi istilah ASEAN Way yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, yaitu kebesaran hati untuk hidup bersama dan sebagainya. Ketiga, Mbak Caca, Pak Prabowo juga ingin memastikan membangun solidaritas, terutama negara-negara Timur Tengah. Nah, Indonesia selama ini dianggap negara Islam yang bisa menjadi leader di antara negara-negara Islam lainnya. Kenapa? Karena Indonesia cenderung dianggap tidak memiliki konflik interest dengan negara-negara Islam lainnya. Oleh sebab itu, Pak Prabowo ingin menempatkan diri Indonesia itu sebagai negara yang bisa merangkul dan memimpin dialog antar negara-negara Islam ini untuk bareng-bareng memperjuangkan Palestina merdeka. Baik. Nah, yang keempat, ini juga penting, Pak Prabowo untuk mempersiapkan. Sekarang saja sudah dimulai. Pak Prabowo sudah menerima 20 lebih, sekitar 25 mahasiswa Palestina belajar di Universitas Pertahanan. Mereka belajar beasiswa penuh, dipersiapkan sumber dayanya agar kemudian mereka siap yang membantu dan mempersiapkan Palestina merdeka itu, sehingga sumber daya anak-anak Palestina itu akan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, Demikian. ditahan dulu Bang Daniel. Sekarang saya ke Pak Mansur dari nomor 3 seperti apa? Pak Ganjar ingin berbuat apa ini untuk langkah konkret terhadap Palestina, Pak Mansur? Ya, terima kasih Mbak Caca. Dari pasangan 03 khususnya komitmen Mas Ganjar selaku calon presiden, juga Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden pasangan 03, bicara tentang kemerdekaan Palestina itu sudah tidak debatable lagi. Kami sudah hakul yakin bahwa itu adalah amanah konstitusi yang harus terus diperjuangkan sampai kapanpun. Dan Pak Ganjar berkomitmen tidak akan mundur selangkah pun untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apa yang akan dilakukan? Pertama, kami tim 03 akan terus
melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi itu akan terus kami lakukan. Yang kedua, penguatan peran diplomasi saya kira menjadi urgent. Kenapa memilih penguatan peran diplomasi? Karena itu langkah yang menurut kami lebih soft dan penting segera dilakukan. Apa yang harus dilakukan diplomasinya? Saya setuju dengan Bang Dhanil tadi. Negara-negara OKI perlu diajak dialog untuk punya perspektif yang sama bagaimana memandang agar kemerdekaan Palestina itu segera terwujud. Kemudian dialog juga umpamanya melakukan peran-peran diplomasi dengan negara-negara yang dalam kacamata kita ada di belakang Israel umpamanya kan gitu. Kenapa tidak kita melakukan peran-peran diplomasi untuk mendorong atau menekan Israel sekalipun melalui negara-negara yang sekutunya katakanlah agar menghentikan agresi atau serangan terhadap Palestina, karena apapun bentuknya yang namanya penjajahan itu di muka bumi harus dihapuskan, itu sesuai dengan amanah konstitusi kita. Baik. Jadi pertama langkah penting itu adalah akan meneruskan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Kedua, kami akan meningkatkan peran diplomasi baik pada negara-negara OKI ataupun negara-negara yang di belakang Israel. Mungkin itu sementara Mbak. Terima kasih. Ini sudah saya tangkap satu persatu, bangun biro khusus di Kementerian Luar Negeri, bikin kedutaan langsung di Palestina, dan bahkan melakukan langkah diplomasi yang agresif untuk memerdekakan Palestina. Pertanyaannya Pak, saya beberapa kali baca buku kajian tentang Palestina bahwa memerdekakan Palestina sulit. Karena dunia internasional, negara-negara Islam juga sulit untuk bersatu. Bahkan di dalamnya faksi Hamas dan Fatah juga tidak akur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apakah ini hanya kebijakan populis? Sesaat lagi. Berbagai macam pengamat, peneliti dalam negeri maupun luar negeri mengatakan Pak Fahmi bahwa sulit untuk kemerdekaan Palestina. Begitu kompleks permasalahannya. Boleh dikomentari tawaran dari 3 capres ini seperti apa Pak? Cukup tidak? Ya, yang ingin saya simpulkan dulu pertama dari yang disampaikan Bang Dhanil, Pak Mardhani dan Pak Abdullah Mansur tadi ya. Kalau kita lihat sama semua mirip-mirip lah ya. Ini soal konteksnya diplomasi semua. Mulai dari bikin biro di Kementerian Luar Negeri, dan bikin kedutaan, kemudian meningkatkan aktivitas diplomasi gitu ya. Tapi yang ingin saya simpulkan adalah ya itu kan yang ingin kita lakukan ya, tapi sudah ada nggak identifikasi masalah ya? Kalau kita ingin melakukan ini, apa aja sih masalahnya? Ya, saya ingin menunjukkan kasus yang dekat saja ya, misalnya kita berencana ikut mendukung aduan terhadap Israel ya di Mahkamah Internasional yang didorong oleh Afrika Selatan kan terkait dengan genosida. Ternyata pada akhirnya kita ternyata nggak bisa dukung itu, nggak bisa ikut jadi pendukung gugatan itu karena kita belum meratifikasi konvensi anti genosida misalnya begitu. Karena? Ya kita mungkin juga dianggap ya artinya secara pertimbangan politik kita mungkin belum memenuhi standar atau punya masalah. Mungkin pertimbangan di dalam negeri ya di pemerintah ada persoalan itu ya, kita punya masalah Papua yang mungkin berpotensi dituduh begitu gitu ya, dituduh genosida. Nah, sehingga kita perlu berhati-hati. Nah, itu dalam konteks yang dekat saja ya. Terus kemudian kita juga perlu memperjelas posisi kita, standing kita ya. Kalau Bang Dhanil tadi menyebut langkah deklaratif, ya itu memang penting. Bang Mardhani juga menyebut sikap tegas, bahasanya begitu ya, sikap tegas. Karena apa? Pentingnya langkah deklaratif atau sikap tegas ini, karena kita ini sudah bisa dibilang nggak mungkin lah jadi mediator, ya. Kita nggak mungkin jadi mediator karena
Salah satunya karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Oke. Namanya mediator kan tentu harus bisa diterima kedua belah pihak ya. Nah, artinya kita harus tegas nih dan harus makin tegas gitu ya. Standing itu terkait Palestina itu apa? Ya berarti kalau kita dukung ya dukung dengan sepenuh hati, bukan sekedar untuk tujuan-tujuan elektoral gitu ya. Iya. Sekarang saya ingin ke Bang Mardhani terlebih dahulu bahwa bangun biro khusus di Kementerian Luar Negeri, tapi tidak tahu standing position kita bahwa kita tidak bisa menjadi mediator karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Apa jangan-jangan nanti kebijakan ini buang-buang anggaran aja, Bang Mardhani? Bang Mardhani masih di mute, Bang Mardhani, tolong di unmute dulu. Ya, boleh. Oke, dilanjutkan. Masih tidak jelas ya Bang Mardhani. Bang Mardhani ditahan dulu ya. Nanti komunikasi kita terganggu. Nanti saya akan ulang lagi supaya nanti jelas jawabannya. Saya ganti dulu pertanyaan mungkin ke nomor urut 3. Saya ke Pak Mansur. Pak Mansur, masalah diplomasi sudah sering dilakukan dan tidak ada hasilnya. Karena itu dilakukan tidak hanya Indonesia bahkan negara-negara lainnya. Ini berarti tidak ada terobosan yang baru dong dari nomor 3. Seperti apa Pak Mansur? Ya, itu kan tadi kami mengistilahkan penguatan. Artinya kan tensinya ditingkatkan gitu loh. Jadi kita tidak patah arang dengan kata diplomasi, Mbak. Karena itu adalah cara-cara yang sesuai dengan prinsip hubungan luar negeri kita yang bebas dan aktif kan gitu. Sepertinya kita kecil kemungkinan kalau harus melakukan langkah-langkah angkat senjata untuk bantu Palestina kan. Jadi itu mungkin terlalu sporadis lah katakanlah kalau berpikir ke sana. Jadi tetap kami dari tim Ganjar Mahfud itu akan terus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan meningkatkan peran diplomasi itu gitu. Tadi bicara tentang hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu bagi kita katakanlah negara Indonesia sepanjang Israel itu terus melakukan agresi terhadap Palestina, sampai itu juga kita tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Itu sikap tegas kita itu loh Mbak. Jadi itu Mbak tanggapannya. Baik, nanti Pak Bang Mardhani bahkan juga Mas Mardhani bahkan juga Mas Daniel ya akan menjawab pertanyaan mulai dari kita punya permasalahan catatan di Dewan HAM pemirsa mengenai Papua sehingga kita tidak bisa mendorong permasalahan genosida, bahkan juga mengenai bangun satu biro khusus apakah buang-buang anggaran sementara kita bukan mediator. Sesaat lagi. Kembali lagi saya akan tanya dengan pertanyaan yang sama Bang Mardhani Alisera. Ini mengingat bahwa kita bukan sebagai mediator sehingga sulit kemudian untuk menjadi penengah konflik Israel-Palestina. Tapi Bang Mardhani ini mau bikin biro sendiri di Kemenlu ini seperti apa? Ya Caca, justru dengan adanya biro itu menunjukkan keseriusan. Ada struktur, ada tupoksi, ada SDM, ada anggaran. Contoh misal, kita bisa mulai dengan biro tersebut memetakan, petanya udah jelas kok, Mas Hairul Fahmi sudah paham tuh. Yang selalu memveto Amerika, yang selalu dukung Israel, Eropa Utara, Eropa Barat, sebagian dari Amerika Latin. Nah, dengan peta-peta itu, adanya struktur itu membuat kerja kita menjadi lebih intens, lebih spesifik, lebih akurat, lebih akan menghasilkan sebuah solusi yang implementatif. Contoh, kita udah kelamaan nih nunggu two-state solution. Solusi dua negara yang terjadi dari 12 juta penduduk Palestina, 7-8 juta sudah keluar dari Palestina. Sisanya 2 juta di Gaza, 2 juta di tepi barat. Yang sekarang pun lagi coba di wipe out. Ini mesti ada struktur khusus. Tidak perlu besar, tidak perlu gendut. Cukup yang slim tapi betul-betul punya target 5 tahun. Palestina merdeka. Begitu. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, bahwa
Kita punya cita-cita yang tinggi, bagus, tapi untuk hal yang paling sederhana masalah genosida pun kita terhambat karena kita tidak bisa meratifikasi, kita punya problem di Papua, itu dugaan dan tuduhannya. Bagaimana Bang Daniel menjawabnya? Pertama begini, itu tentu sangat subjektif ya, terkait dengan apakah kita bisa menjadi mediator atau tidak, karena subjektivitasnya tentu dari perspektif negara-negara yang mendukung Israel misalnya, atau dalam konteks kita ya subjektivitas kita karena kita ada di posisi Palestina. Nah maka yang harus kita lakukan itu adalah istilah saya itu melakukan diplomatic pressure. Sekarang diplomatic pressure di kubu Palestina itu relatif tidak sebesar misalnya kekuatan yang ada membackup Israel. Maka dalam konteks inilah kenapa tadi langkah deklaratif menempatkan kedubes Indonesia di Palestina itu penting. Itu akan membangun solidaritas diplomasi, solidaritas memperkuat pressure group yang mendukung Palestina. Nah, itulah kenapa tadi juga langkahnya melakukan diplomasi, memastikan negara-negara Islam, terutama yang di sekitar Palestina, itu kompak. Nah, itu yang sekarang yang ingin dilakukan, agar ketika di forum-forum internasional, karena jalannya tentu yang kita pilih adalah jalan diplomasi, jalan politik, bukan jalan perang tentu, karena kita ingin mengakhiri perang gitu. Jadi tidak ada di benak kita untuk memilih jalan perang. Maka jalan diplomasi ini harus dimaksimalkan. Itu timur tengah dan sebagainya supaya kompak juga. Nah, modalitas Indonesia dan modalitas dalam hal ini Pak Prabowo bila beliau jadi presiden itu sangat cukup, Mbak. Kenapa? Selama ini Pak Prabowo menjadi salah satu key person dalam konteks pertahanan, baik itu di ASEAN, Asia, bahkan di tingkat global. Dan Pak Prabowo bisa membangun solidaritas antar negara-negara Timur Tengah. Kenapa? Karena kita punya hubungan baik dengan semua negara Timur Tengah. Jadi ketika kita berhasil membangun solidaritas yang kuat dengan negara-negara Islam dan negara-negara lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan sebagainya, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menekan Israel dan negara sekutunya. Kenapa? Karena kekuatannya seimbang. Jadi kalau dalam konteks hubungan luar negeri ini, yang pendekatan Pak Prabowo secara otomatis adalah teori realisme. Artinya balance power begitu. Ini sekarang nggak balance powernya gitu, sehingga dalam forum-forum diplomatik kita kalah terus gitu. Ya, baik, itu tadi jawabannya. Nanti Pak Fahmi akan menimpali dan bahkan juga mengkritisi dengan upaya tadi, kira-kira 1 periode jika salah satu dari mereka terpilih bisa tidak memerdekakan Palestina, atau jangan-jangan mungkin usaha aja dulu gitu ya, kita tidak tahu nanti outputnya seperti apa, berhasil tidak. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang mungkin saya ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Dari 3 jawaban tadi, mungkin pertanyaannya, jika mereka terpilih dengan program tersebut, mungkin nggak bisa selesai dalam 5 tahun Palestina merdeka? Salah satu dari mereka, jika terpilih dengan program yang ditawarkan. Saya malah berharap tiga-tiganya menang semua. Maunya gitu ya? Iya, karena kalau kita lihat itu kan sebenarnya kalau pembentukan biro khusus di Kementerian Luar Negeri penting, bagus. Kedutaan besar di Palestina sebagai langkah deklaratif itu oke, menunjukkan sikap kita yang jelas dan tegas, kami bersama Palestina, itu jelas kan gitu. Kemudian langkah diplomatik yang intens, lebih intens lagi dari yang ada sekarang, itu oke. Jadi makanya ini kalau tiga-tiganya menang semua. Kalau salah satu mungkin tidak. Artinya kalau salah satu, saya kira berat karena ini tiga-tiganya harus dijalankan sebenarnya, ya. Artinya langkah deklaratif jalan, penguatan di Kementerian Luar Negeri jalan, nah jadi harapan saya siapapun yang menang ini diskusi kita malam ini dirangkum saja digunakan. Cuman masalahnya kalau kita bicara 5 tahun, ini yang agak berat ya. Pak
bagaimana Pak Anies bisa menggaransi dia dalam 5 tahun bisa Merdeka. memerdekakan Palestina, sementara yang kita urus juga banyak. Aha, kan gitu. Oke, itu penting sekali. Terus Bang Pak Mardhani. Prabowo juga begitu. Baik, Bang Mardhani boleh dijawab dulu. 5 tahun ngurusin Palestina saja nggak mungkin kan? Sulit ini. Problemnya kompleks seperti apa? Garansi tidak selesai dalam 5 tahun? Harus ada momentum. Dan 7 Oktober 2023 sudah menjadi momentum ketika yang tadinya banyak negara Arab ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi momentumnya sekarang berbalik. Semuanya memusuhi Israel karena genosidanya, karena kekejamannya. Dan sekaranglah momentum yang tepat untuk kita mendesak kemerdekaan Palestina. Tidak mudah, tapi bukan mustahil. Karena dengan kerjasama, dengan ketekunan, dengan kerendahan hati, dengan kita ketuk semua pintu. Nah, kalau tadi Mas Hairul pahami kan peta, kalau buat saya petanya 3 aja. Gimana unity di dalam Palestina, unity persatuan di antara negara-negara muslim, dan habis itu kita memiliki pressure yang kuat kepada mereka yang memiliki veto. Secara umum itu bisa dilakukan, dan target 5 tahun bukan hal yang mustahil. Justru harus terus kita dengungkan. Karena seperti sekarang, gencatan senjata adalah target paling wajib dalam waktu dekat ini. Begitu. Baik. Kalau Bang Daniel seperti apa? Garansi 5 tahun selesai, Palestina merdeka dari Pak Prabowo? Pak Prabowo sudah memulai, Mbak. Itu catatan pentingnya. Jadi Pak Prabowo sudah memulai sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan. Komunikasi, diplomasi, kemudian bahkan upaya mempersiapkan generasi Palestina yang maju dan lebih baik itu dilakukan melalui jalur pendidikan. Jadi istilah kami a billion step began with one step. Stepnya Pak Prabowo itu sudah konkret sejak awal, dan kami berkeyakinan dengan kapasitas Pak Prabowo Subianto yang sudah memulai melalui diplomasi luar negerinya, termasuk Pak Prabowo bisa merangkul semua negara-negara oki. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani. Tentu langkahnya tidak sekedar solidaritas negara-negara Islam, tapi bagian yang kedua juga nggak kalah penting itu adalah solidaritas kemanusiaan. Ini yang kemudian harus terus didengungkan, harus digelorakan di dunia, sehingga ada solidaritas bersama untuk membantu Palestina, untuk menghadirkan Palestina yang merdeka. Baik. Pak Mansur, seperti apa ini garansi dari Pak Ganjar selesai dalam 5 tahun program diplomasinya? Ya, yang pasti rakyat Indonesia harus memberikan dulu kekuasaannya ke Pak Ganjar Mahfud, ya kan gitu. Kalau kekuasaan sudah ada di tangan Pak Ganjar Mahfud pasti akan berkomitmen melangkah sekuat tenaga untuk memerdekakan Palestina. Komitmen Mas Ganjar selaku calon presiden itu terhadap Palestina tidak bisa diragukan lagi, Mbak. Bahkan kemarin ketika musim Piala Dunia U20 aja, Mas Ganjar waktu itu sebagai gubernur menolak kehadiran timnas Israel, itu wujud keberpihakan Mas Ganjar. Jadi Mas Ganjar itu luar biasa komitmen terhadap keberpihakan terhadap Palestina ini. Jadi selama 5 tahun ke depan, kalau Mas Ganjar diberikan amanah oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden dan wakil presiden, pasti akan menjadi prioritas diplomasi luar negeri itu adalah Palestina. Itu Mbak, terima kasih. Pak, mungkin dari Bapak ini juga bisa masukan ya, terakhir di sini menutup, boleh sampaikan dengan gamblang. Apa yang mungkin harus dilakukan oleh Capres dan Cawapres ini? Jangan sampai isu Palestina ini jadi kebijakan populis saja, dagangan di era Pilpres, tapi tidak selesai juga problemnya. Ya, karena ini memang masih musim kampanye ya, jadi mau nggak mau kita memang tidak bisa menghindar dari
pemikiran bahwa ini isu populis saja, tapi setidaknya dari yang disampaikan oleh Bang Daniel, Bang Mardhani dan Pak Abdullah Mansur tadi, kita bisa melihat, meyakini bahwa tiga capres ini punya komitmen yang sama terhadap Palestina. Tinggal kemudian bagaimana besok para capres ini bisa meyakinkan pemilihnya ya, dan orang-orang yang masih ragu-ragu untuk memilih bahwa kamilah yang paling Palestina kan gitu, yang paling Palestina seperti tema malam ini kan. Jadi saya pikir komitmen-komitmen itu yang akan kemudian dielaborasi dalam debat. Sekali lagi mungkin saya ingin perdalam, Pak Fahmi, Pak Jokowi kan sudah banyak melakukan, bahkan di mata dunia Pak Jokowi juga punya porsi sendiri ya dibandingkan mungkin pemimpin negara-negara lain. Tapi belum bisa mengupayakan kemerdekaan Palestina. Apakah ini juga ada faktor laki, siapapun nanti terpilih, bisa menyelesaikan persoalan Palestina karena momentum tadi? Iya, momentum dan ini ya, tapi tetap saja garansi juga penting ya, garansinya juga penting. Dalam hal ini statement siapapun bisa mengeluarkan statement, tapi kan untuk didengar, untuk kemudian kita bisa do something di situ kan juga tetap harus ada garansinya, dan itu siapa yang memiliki ya. Tiga capres tadi, tiga jubir tadi sudah menyampaikan masing-masing. Gitu. Pak Fahmi terima kasih, Bang Daniel terima kasih, Bang Mardhani terima kasih, Pak Mansur terima kasih. Kita tunggu nanti debat seperti apa nanti mereka akan membahas. Selain Palestina juga isu-isu lain pertahanan keamanan hubungan internasional dan geopolitik.